Hmm. Baik, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Sparta, izinkan kami kelompok 12 akan membawakan presentasi materi 13 mengenai Enterprise Risk Management Implementation and Role of the Board. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Izinkan saya untuk share screen. Baik, untuk saat ini, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, ada Ibu Nunik B. Atesya, dan saya sendiri Priscilia Evelyn Debul, dan Ibu Helena Loisa Pedai. Kita akan masuk dalam implementasi ERM. Pada materi ini kita akan membahas manfaat tata kelola perusahaan dan praktik ERM, persyaratan implementasi ERM, model kematangan ERM, model kematangan ERM lainnya, dan budaya risiko. ERM sendiri terdiri dari dua sisi, yaitu sisi lunak atau soft side dan sisi keras atau hard side. Hard side mencakup aspek-aspek teknis dan struktural dari manajemen risiko seperti pengukuran dan pelaporan, komite pengawasan risiko, kebijakan dan prosedur, penilaian risiko, dan batasan risiko. Pada soft side sendiri, mencakup aspek budaya dan perilaku dari manajemen risiko, seperti kesadaran risiko, orangnya atau people, proses audit, keterampilan, integritas, insentif, budaya, dan nilai-nilai. Manfaat tata kelola perusahaan dan praktik ERM. Manfaat utamanya, yang pertama, kinerja keuangan yang lebih baik. Yang kedua, nilai pemegang saham yang lebih tinggi. Yang ketiga, mitigasi risiko. Yang keempat, kepatuhan regulasi. Yang kelima, pengambilan keputusan strategis. Berikut ringkasan dari beberapa studi utama. Yang pertama, McKinsey and Company tahun 2002, sebuah survei global terhadap lebih dari 200 investor institusional menemukan bahwa struktur tata kelola yang buruk menghalangi 60% investor. Investor bersedia membayar premi untuk perusahaan yang dikelola dengan baik. Dengan premi berkisar dari 12-14% di AS hingga setinggi 30% di Eropa dan Afrika. Yang kedua, Brown and Taylor tahun 2004, Cheng dan Wu tahun 2005. Studi terhadap perusahaan lintas industri menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur tata kelola yang kuat mengungguli mereka yang memiliki struktur yang lebih lemah di dalam hal pengambilan ekuitas atau ROE, margin keuntungan, dan pembayaran dividen. Perusahaan dengan tata kelola yang lebih baik memiliki pengambilan yang secara signifikan lebih tinggi. Yang ketiga, Hoyt dan Liebenberg tahun 2009 melakukan analisis terhadap 117 perusahaan asuransi diperdagangkan secara publik di Amerika Serikat, menemukan bahwa program ERM dikaitkan dengan premi ekuitas sebesar 16,5% dan volatilitas pengembalian yang lebih rendah, yang menunjukkan peningkatan kekayaan pemegang saham dan stabilitas keuangan. Yang keempat, Standard dan Poor tahun 2010. Evaluasi terhadap 165 perusahaan asuransi multiline publik di Amerika Utara dan Bermuda menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor ERM sangat baik memiliki kinerja saham yang lebih baik dan volatilitas harga saham yang lebih rendah selama fluktuasi ekonomi. Persyaratan implementasi ERM sendiri, yang pertama struktur dan kebijakan tata kelola. Yang kedua,
penilaian dan kuantifikasi risiko. Yang ketiga, manajemen risiko. Yang keempat, pelaporan dan pemantauan. Karakteristik utama dari setiap persyaratan. Yang pertama, definisi risiko ERM. Risiko adalah variabel yang dapat menyebabkan penyimpangan dari hasil yang diharapkan dan dengan demikian dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis dan kinerja organisasi secara keseluruhan. ERM adalah proses manajemen integrasi untuk mengelola risiko perusahaan termasuk risiko strategis, keuangan, operasional, kepatuhan, dan reputasi untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Proses ini membedakan dewan manajemen untuk membuat keputusan risiko atau imbal hasil yang lebih tepat dengan memenuhi persyaratan mendasar terkait tata kelola dan kebijakan, termasuk selera risiko, analisis risiko, manajemen risiko, serta pemantauan dan pelaporan. Yang pertama, struktur dan kebijakan tata kelola, yaitu struktur dan kebijakan tata kelola menjawab pertanyaan tentang siapa, yaitu individu atau komite yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan manajemen risiko, dan siapa saja kebijakan yang memberi insentif, persyaratan, dan batasan, misalnya toleransi risiko bagi para pengambil keputusan. Struktur dan kebijakan tata kelola harus mencangkup hal-hal berikut. Yang pertama, tata kelola risiko. Yang kedua, kebijakan ERM. Yang ketiga, hubungan antara risiko dan kompensasi. Yang kedua, penilaian dan kuantifikasi risiko. Proses penilaian dan kuantifikasi risiko menjawab pertanyaan tentang bagaimana alat dan proses analisis mendukung keputusan manajemen risiko. Alat bantu penilaian dan kuantifikasi risiko untuk ERM meliputi penilaian risiko, yang kedua basis data kejadian kerugian, indikator risiko utama, model analisis risiko, dan model modal ekonomi. Yang ketiga, manajemen risiko. Manajemen risiko menjawab pertanyaan tentang keputusan spesifik apa yang dibuat untuk mengoptimalkan profil risiko atau imbal hasil perusahaan. Poin-poin keputusan utama meliputi penerimaan atau penghindaran risiko, mitigasi risiko, penetapan harga berbasis risiko, pengalihan risiko, alokasi sumber daya, dan keempat, pemantauan dan pelaporan. Proses pelaporan dan pemantauan risiko menjawab pertanyaan tentang bagaimana informasi risiko yang penting dilaporkan kepada Dewan Direksi dan Manajemen Senior, dan bagaimana kinerja manajemen risiko dievaluasi secara bijak. Dikatakan bahwa apa yang diukur akan dikelola. Selanjutnya, model kematangan ERM. Perusahaan tidak dapat berharap untuk membangun praktik manajemen risiko ini sekaligus atau bahkan dalam waktu singkat. ERM merupakan upaya multi-tahun, oleh karena itu akan sangat membantu bagi setiap perusahaan untuk mengembangkan peta jalan ERM untuk masa depan, mengartikulasikan di mana mereka berada, di mana mereka ingin berada, dan bagaimana mereka akan mencapainya. Peta jalan ERM harus disesuaikan untuk setiap perusahaan berdasarkan kondisi saat ini, visi masa depan, persyaratan bisnis, dan peraturan dan sumber daya yang tersedia.
Ketika peta jalan ERM dikembangkan, harus ditinjau kembali tolak ukur utama melalui model kematangan ERM. Tujuan dari model kematangan ERM adalah untuk memberikan tolak ukur industri spesifik dari praktik ERM, sehingga perusahaan dapat menilai sendiri kematangan dan peluang pengembangan program ERM mereka. Karena ini adalah tolak ukur industri secara umum. Ada kemungkinan bahwa sebuah organisasi dapat memiliki praktik ERM spesifik dari tahap yang lebih maju sebelum menyelesaikan semua praktik di tahap sebelumnya. Berikut gambaran umum tentang 5 tahap model kematangan ERM. Tahap pertama, definisi dan perencanaan atau sabuk putih. Tahap ini organisasi mengorganisir sumber daya untuk mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan untuk program ERM. Tujuan utama selama fase ini meliputi mengidentifikasi kebutuhan ERM organisasi, mendapatkan dukungan dari tingkat direksi dan eksekutif, serta mengembangkan kerangka kerja dan rencana keseluruhan untuk ERM tahap 1 dapat memakan waktu 6 hingga 12 bulan untuk menyelesaikan, dan kegiatan yang biasa dilakukan meliputi: yang pertama, meneliti persyaratan peraturan dan praktik industri. Yang kedua, memberikan pengarahan risiko untuk anggota dewan dan eksekutif perusahaan. Yang ketiga, menunjuk kepala petugas risiko dan/atau pemimpin proyek ERM. Mengorganisir gugus tugas ERM dan/atau komite ERM. Melakukan latihan benchmarking dengan perusahaan lain, menilai kondisi kemampuan manajemen risiko saat ini, mendefinisikan ruang lingkup, visi, dan rencana keseluruhan untuk ERM, dan menetapkan kerangka kerja ERM termasuk taksonomi risiko. Tahap kedua, pengembangan awal atau sabuk kuning. Tahap 2 program ERM berada pada tahap awal pengembangan. Tujuan utama selama tahap ini termasuk memformalkan peran dan tanggung jawab dalam kebijakan ERM, mengidentifikasi risiko utama melalui penilaian risiko, dan memberikan pendidikan risiko untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran risiko. Tahap 2 dapat memakan waktu 1 hingga 2 tahun, dan kegiatan yang biasa dilakukan meliputi menetapkan kebijakan ERM yang mencakup peran dan tanggung jawab. Yang kedua, melakukan penilaian risiko tahunan di seluruh unit bisnis. Yang ketiga, mengkoordinasikan proses identifikasi dan pengendalian risiko di seluruh fungsi risiko audit dan kepatuhan. Yang keempat, memberikan pendidikan risiko untuk dewan direksi, serta pelatihan risiko untuk kelompok karyawan yang lebih luas. Yang kelima, menetapkan fungsi-fungsi risiko di seluruh unit bisnis. Pengembangan kebijakan ERM merupakan aspek yang paling penting karena kebijakan ini menentukan langkah perusahaan dalam melewati seluruh tahapan model kematangan. Mengikuti persyaratan implementasi ERM, kebijakan ERM standar harus mencakup: yang pertama, ringkasan eksekutif memberikan tujuan, ruang lingkup, dan sasaran untuk ERM. Yang kedua, pernyataan filosofi risiko membahas pendekatan keseluruhan terhadap manajemen risiko serta prinsip-prinsip risiko yang menjadi pedoman. Struktur tata kelola merangkum komite dan
piagam dewan, komite dan piagam manajemen, serta peran dan tanggung jawab. Tingkat toleransi risiko memberikan pernyataan mengenai selera risiko, termasuk batasan risiko utama dan tingkat toleransi untuk eksposur risiko kritis. Kerangka kerja dan proses ERM merangkum kerangka kerja ERM serta persyaratan khusus di seluruh manajemen risiko serta secara keseluruhan. Kategori dan definisi risiko memberikan taksonomi risiko untuk istilah dan konsep yang umum digunakan. Tahap 3, praktik standar atau sabuk hijau. Pada tahap 3, organisasi membangun analisis risiko yang lebih tepat waktu dan terperinci. Tujuan utama selama tahap ini termasuk melakukan penilaian risiko yang lebih sering dan mengembangkan proses kuantifikasi risiko. Tahap ini dapat memakan waktu 1 hingga 3 tahun dan kegiatan mencakup memperbarui penilaian risiko setiap triwulan atau bulanan, mengembangkan basis data risiko termasuk informasi kejadian kerugian, mengembangkan KRI dan melaporkan risiko di seluruh perusahaan setiap bulan, mengintegrasikan model risiko kredit dan risiko pasar, dan membangun model risiko operasional, mengembangkan metodologi pengukuran kinerja yang disesuaikan dengan risiko. Untuk tahap keempat akan dibawakan oleh rekan saya. Disilakan. Baik, tahap 4, integrasi bisnis atau sabuk coklat. Fokusnya adalah mengintegrasikan ERM ke dalam manajemen bisnis dan proses operasional. Alat dan praktik ERM menjadi lebih terdistribusi di seluruh organisasi. Tujuan utama termasuk mengkuantifikasi biaya risiko untuk mendukung penetapan harga dan keputusan transfer risiko, menilai risiko bisnis di awal sebagai bagian dari pengembangan bisnis dan produk, mengembangkan teknologi pelaporan dan eskalasi risiko otomatis, dan menghubungkan risiko dan kompensasi. Tahap 4 dapat memakan waktu sekitar 2 hingga 4 tahun dan mencakup kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, memperluas cakupan IRM dengan memasukkan risiko bisnis. Yang kedua, mengalokasikan modal ekonomi untuk risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko bisnis yang mendasarinya. Yang ketiga, memasukkan biaya risiko ke dalam penetapan harga produk dan relasi, serta manajemen portofolio dan strategi pengalihan risiko. Yang keempat, mengintegrasikan tinjauan risiko ke dalam proses persetujuan bisnis dan produk baru, mengotomatiskan pelaporan IRM melalui penggunaan dashboard elektronik, termasuk pertanyaan yang disesuaikan dan eskalasi waktu nyata. Yang kelima, menetapkan titik pemicu untuk membuat keputusan bisnis yang tepat waktu, termasuk mitigasi risiko dan strategi keluar. Yang keenam, mengembangkan umpan balik tentang kinerja manajemen risiko. Yang ketujuh, menghubungkan kinerja manajemen risiko dan kompensasi eksekutif. Selanjutnya, tahap 5. Tahap 5, optimalisasi bisnis atau sabuk hitam. Pada tahapan ini, IRM diterapkan untuk mengoptimalkan kinerja bisnis dan meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan utama. Tujuan utama dalam tahap 5 termasuk mengintegrasikan IRM ke dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi, memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengoptimalkan profitabilitas yang disesuaikan dengan risiko, memberikan transparansi risiko kepada para pemangku kepentingan utama, dan membantu pelanggan
mengelola risiko mereka. Tahap 5, proses yang berkelanjutan dan dapat mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memperluas cakupan IRM untuk memasukkan risiko strategis. Yang kedua, mengintegrasikan IRM ke dalam proses perencanaan strategis. Yang ketiga, memaksimalkan nilai perusahaan dengan secara aktif mengalokasikan sumber daya organisasi pada tingkat yang lebih efisien. Yang keempat, memberikan transparansi risiko kepada para pemangku kepentingan utama. Yang kelima, memanfaatkan keterampilan alat dan informasi manajemen risiko untuk memperdalam hubungan dengan nasabah dengan membantu mereka mengelola risiko mereka. Slide selanjutnya. Model kematangan IRM lainnya. Berbagai organisasi profesional dan perusahaan konsultan telah membuat versi lain dari IRM Maturity Model. Sebagai contoh, McKinsey dan Company telah mengembangkan sistem kematangan risiko dengan 4 tahap dan Deloitte dalam 5 tahap. Yang pertama, McKinsey and Company terdapat tahapan transparansi awal. Yang kedua, tahap pengurangan risiko sistematik. Yang ketiga, tahapan kompetitif. Yang keempat, tahap sistem kematangan risiko. Deloitte, yang pertama, tahapan perencanaan. Yang kedua, tahap siloid. Yang ketiga, tahap komprehensif. Yang keempat, tahap terintegrasi. Yang kelima, tahap dioptimalkan. Slide selanjutnya. Oke. Budaya resiko. Budaya resiko suatu perusahaan merupakan kekuatan yang tidak berwujud, namun kuat yang membentuk nilai-nilai, keyakinan, norma, dan pada akhirnya perilaku manajemen risiko individu dan kelompok dalam suatu organisasi. Berikut ciri-ciri budaya risiko. Yang pertama, budaya risiko tipikal, di mana orang akan melakukan hal yang benar ketika kebijakan dan kontrol risiko itu ada. Mereka melakukan apa yang diperintahkan dan dilatih untuk dilakukan. Yang kedua, budaya risiko yang baik. Orang akan melakukan hal yang benar bahkan ketika kebijakan dan kontrol risiko tidak ada. Mereka melakukan apa yang terbaik untuk perusahaan dan pemangku kepentingannya. Yang ketiga, budaya risiko yang buruk. Orang tidak akan melakukan hal yang benar terlepas dari kebijakan dan kontrol risiko. Mereka melakukan apa yang terbaik untuk kepentingan mereka sendiri. Slide selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya risiko antara lain, yang pertama, nada dari atasan. Yang kedua, kesadaran akan risiko itu. Yang ketiga, insentif organisasi. Yang keempat, manajemen perubahan. Yang kelima, komunikasi dan eskalasi. Slide selanjutnya. Peran Dewan Komisaris. Yang pertama, persyaratan pengawasan Dewan. Yang kedua, praktik Dewan saat ini. Yang ketiga, studi kasus pada JP Morgan Case. Yang keempat, garis pertahanan terakhir. Slide selanjutnya. Peran Dewan Komisaris. Transformasi sedang berlangsung di jajaran direksi sehubungan dengan peran mereka dalam IRM setelah krisis keuangan global tahun 2008. Dewan Direksi mengambil peran yang lebih aktif dalam pengawasan risiko. Mereka mengkaji ulang struktur dan peran tata kelola, kebijakan dan batasan risiko,
serta proses asuransi dan pelaporan. Perubahan ini mengidentifikasikan pergeseran yang sangat signifikan dan positif dalam cara Dewan Direksi perusahaan mengawasi manajemen risiko dari kelompok-kelompok utama yang menyediakan pengawasan risiko secara independen, Dewan Komisaris, auditor, regulator, lembaga pemeringkatan, dan investor institusional. Dewan Direksi adalah satu-satunya kelompok yang memiliki tanggung jawab langsung dan pengaruh terbesar untuk memastikan bahwa manajemen risiko yang baik telah diterapkan. Persyaratan pengawasan Dewan Direksi semakin menyadari peran penting mereka dalam pengawasan risiko. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh KOSO pada Desember 2010, 71% responden mengakui bahwa dewan mereka belum menjalankan proses pengawasan risiko yang matang dan kuat. Dewan Direksi kini menetapkan ekspektasi dan persyaratan yang lebih tinggi untuk pengawasan risiko. Pada Desember 2009, SEC menetapkan aturan baru yang mewajibkan pengungkapan tentang struktur tata kelola dewan dan peran dewan dalam pengawasan risiko. Aturan ini juga yang mencakup hubungan antara kebijakan kompensasi dan manajemen risiko, serta kualifikasi yang diperlukan untuk direktur dan calon direktur. Pada Juli 2010, Undang-Undang Dodd-Frank disahkan yang mewajibkan perusahaan holding bank publik dengan aset lebih dari 10 miliar untuk membentuk komite risiko dewan. Komite ini bertanggung jawab atas pengawasan IRM dan harus mencakup setidaknya satu ahli manajemen risiko. Slide selanjutnya. Pada Desember 2010, regulator perbankan global menetapkan Basel III untuk meningkatkan kecukupan modal, pengujian stres, dan praktik manajemen risiko. Basel III dirancang sebagai respon terhadap kekurangan dalam regulasi keuangan selama krisis keuangan tahun 2008 dan akan meningkatkan biaya modal dan likuiditas bagi bank dengan aset lebih dari 50 miliar. Dampak gabungan dari Dodd-Frank, SEC, Basel III, dan persyaratan regulasi lainnya memiliki implikasi luas bagi profitabilitas lembaga perbankan. Persyaratan ini menciptakan permintaan signifikan untuk direktur bank yang dapat membantu dewan dalam mengawasi risiko kompleks dan persyaratan regulasi, serta membantu manajemen eksekutif dalam merumuskan strategi dan rencana bisnis yang tepat. Selanjutnya, praktek dewan saat ini. Untuk mengetahui praktek-praktek industri saat ini dalam tata kelola risiko, Dewan Komisaris dan Direksi, James Lam dan Associates bekerja sama dengan Odgers Bernstone melakukan penelitian terhadap 100 institusi perbankan Amerika secara kebetulan. Hampir 100 bank tersebut memiliki aset lebih dari 10 miliar US dollar yang merupakan ambang batas Dodd-Frank untuk memiliki komite risiko dewan. Temuan utama dari penelitian tersebut adalah, yang pertama, bank pusat memiliki lebih dari 1 triliun, di mana 100% memiliki komite risiko dewan dan CRO. Yang kedua, bank nasional besar memiliki aset sekitar 100 miliar US dollar sampai dengan 1 triliun US dollar, di mana sekitar 71% memiliki komite risiko dengan dewan, dan 78% memiliki CRO. Yang ketiga, bank regional besar
di mana aset mencapai 50 miliar US dollar sampai dengan 100 miliar US dollar, di mana 88% memiliki komite risiko dewan dan 76% memiliki CRO. Yang keempat, bank regional, di mana aset mencapai 10 miliar US dollar sampai 50 miliar US dollar, 50%-nya memiliki komite risiko dewan dan 58%-nya memiliki CRO. Selanjutnya, direktur dengan pengalaman yang signifikan dalam manajemen risiko di Dewan Direksi merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan. Peneliti dari James Lam dan Associates yang mengkaji biografi profesional lebih dari 1.200 direktur dan 100 bank teratas di Amerika Serikat. Hasil pengamatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata 12,7 direktur per dewan bank. Yang kedua, 44% dewan direksi bank memiliki paling tidak satu direktur yang dapat dianggap sebagai ahli resiko. Ini berarti bahwa 56% dari 100 bank teratas di Amerika Serikat harus menambahkan satu atau lebih ahli resiko dalam jajarannya untuk memenuhi ketentuan pasal 165 Undang-Undang Dodd-Frank. Slide selanjutnya. Dari penelitian ini menentukan kredensial anggota dewan sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar anggota dewan direksi bank berasal dari latar belakang CEO 47%, CFO 20%, dan COO 7%. Yang kedua, hanya 5% yang berasal dari latar belakang CRO atau risiko. Yang ketiga, latar belakang lainnya, termasuk akademisi 8%, lembaga politik atau regulator 5%, sumber daya manusia 3%, penjualan dan pemasaran 3%, dan teknologi 1%. Slide selanjutnya. Oke, ketika Dewan Direksi Bank menambahkan profesional risiko ke dalam jajarannya, harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman tentang tata kelola dan praktik manajemen risiko di bank. Yang kedua, pengalaman sebagai CRO di institusi keuangan besar dan kompleks. Yang ketiga, pengetahuan tentang regulasi dan standar perbankan. Yang keempat, pengalaman dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko utama. Yang kelima, pengetahuan tentang IRM dan kemampuan untuk mengawasi implementasi CRO. Yang keenam, kemampuan untuk memimpin atau memberikan nasihat tentang isu tata kelola, risiko, dan kebijakan. Slide selanjutnya. Studi kasus JP Morgan Chase. Yang pertama, diakui sebagai praktik terbaik dalam manajemen risiko. Yang kedua, dikritik karena kurangnya direktur dengan pengalaman yang mendalam dalam risiko dan perbankan di komite risiko dewan. Selanjutnya, latar belakang. JP Morgan Chase, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, mengandalkan Chief Investment Office atau CEO untuk mengawasi risiko investasi. Berdiri pada tahun 2012, bank mengalami kerugian perdagangan sebesar 2 miliar US dollar yang membengkak menjadi sekitar 6,2 miliar US dollar. Insiden London Whale. Yang pertama, Bruno Ixiel, seorang pedagang JP Morgan Chase di London,
membuat serangkaian taruhan besar di pasar utang. Kerugian besar terjadi ketika JP Morgan Chase mengurangi perdagangan ini. Perubahan sikap terhadap risiko. Pada awal tahun 2012, JP Morgan Chase mengurangi dana untuk perdagangan yang melindungi dari pergeseran pasar negatif dan mulai menjual kredit default, swap atau CDS. CEO bank mengandalkan nilai risiko, value at risk, perusahaan dalam waktu singkat meningkatkan selera risiko. Slide selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nunik untuk Ibu Nunik dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Untuk kritik dan dampak, CEO James Dimon mengakui bahwa strategi bank cacat kompleks, kurang ditinjau, kurang dieksekusi, dan kurang dipantau. Meskipun kinerja keseluruhan bank tidak terlalu terpengaruh, reputasi bank mengalami dampak negatif. Dimon meremehkan insiden ini sebagai badai dalam cangkir teh, meskipun sudah mengetahui kerugian besar yang disebabkan oleh London Well. Kemudian masalah pada komite risiko. Yang pertama, tidak ada anggota komite risiko JP Morgan Chase yang memiliki pengalaman mendalam dalam risiko atau perbankan. Yang kedua, beberapa anggota komite risiko diidentifikasi sebagai tidak memenuhi syarat dalam hal pengalaman manajemen risiko. Perubahan dan implikasi. Setelah insiden London Well, JP Morgan Chase mengalami pergantian 9 eksekutif puncak. Insiden ini memperkuat kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat. Slide selanjutnya. Garis pertahanan terakhir untuk menempatkan peran dewan dalam konteksnya dan untuk memberikan kejelasan pada struktur dan peran tata kelola risiko, perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengadopsi 3 model lini pertahanan yang umum digunakan dalam industri jasa keuangan. Model ini tujuannya menjelaskan peran dewan dalam konteks tata kelola risiko. Kemudian model ini digunakan dalam industri jasa keuangan untuk mengatur manajemen risiko dalam struktur hierarkis berbasis peran. Ada 3 model garis pertahanan. Garis pertahanan pertama untuk unit bisnis dan operasional. Garis pertahanan kedua, Chief Risk Officer atau CRO, dan fungsi IRM dan kepatuhan. Garis pertahanan yang ketiga, Dewan Direksi dan audit internal. Slide selanjutnya. Kita akan lihat tuh garis pertahanan yang pertama, itu terdiri dari unit bisnis dan operasional, termasuk semua pusat keuntungan dan unit pendukung seperti IT dan HR. Kemudian tanggung jawabnya, garis pertahanan pertama untuk mengukur dan mengelola risiko dalam unit mereka. Aktivitas yang dilakukan itu melakukan proses bisnis harian, pengembangan produk, rencana keuangan, dan manajemen pelanggan. Keputusan risiko memutuskan risiko mana yang akan diterima atau dihindari sesuai dengan selera risiko perusahaan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi. Kemudian juga penetapan harga produk, memastikan risiko diperhitungkan dalam proses penetapan harga untuk kompensasi yang tepat. Slide selanjutnya.
Garis pertahanan yang kedua itu terdiri dari Chief Risk Officer, CRO, dan fungsi RM dan kepatuhan. Di sini mereka bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan program risiko dan kepatuhan. Tugas utamanya mengembangkan kebijakan risiko, prosedur, model analitis, sumber daya data, dan proses pelaporan. Dukungan manajemen menyediakan infrastruktur dan standar praktik terbaik untuk IRM. Pemantauan risiko, mereka mengawasi risiko yang sedang berlangsung, melindungi aset keuangan dan reputasi perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Selanjutnya, garis pertahanan yang ketiga adalah Dewan Direksi dengan dukungan dari Komite Risiko dan Audit. Sebagai standar industri, Komite Audit biasanya berfungsi sebagai garis pertahanan ketiga, tetapi seringkali tidak memiliki keterampilan pengalaman atau mandat yang diperlukan untuk fungsi tingkat tinggi ini. Kebutuhan keterlibatan dewan yang lebih aktif, contohnya kegagalan bank seperti Lehman Brothers pada tahun 2008, menunjukkan bahwa auditor internal mungkin terlalu fokus pada detail kecil dan tidak melihat gambaran besar yang dapat menyebabkan konsekuensi yang menghancurkan. Solusinya, keterlibatan yang lebih aktif dari Dewan Direksi diperlukan untuk memberikan arahan dan perspektif pada proses IRM. Slide selanjutnya. Tanggung jawab Dewan Direksi. Tanggung jawab Dewan Direksi ada 3, yaitu tata kelola, kebijakan, dan jaminan. Tata kelola ini pertama mendirikan struktur tata kelola yang efektif untuk mengawasi risiko. Yang kedua, menghubungkan strategi dengan manajemen risiko. Yang ketiga, memperkuat independensi fungsi manajemen risiko. Untuk kebijakan, yang pertama, menyetujui dan memantau kebijakan IRM yang memberikan tingkat toleransi risiko eksplisit untuk risiko utama. Yang kedua, menghubungkan kebijakan risiko dengan kebijakan kompensasi. Jaminan pertama, mendirikan proses jaminan untuk memastikan program IRM yang efektif. Yang kedua, meningkatkan struktur dan konten laporan dewan. Ketiga, mengungkapkan jaminan kepada investor, lembaga pemeringkat, dan regulator. Nah, selanjutnya, di slide selanjutnya kita akan bahas tanggung jawab ini secara bergantian. Next slide. Pertama, tata kelola. Membangun struktur tata kelola risiko yang efektif di tingkat dewan sangat penting untuk memberikan pengawasan IRM. Tata kelola risiko mendefinisikan peran pengawasan dan titik keputusan untuk dewan dan komite-komitenya, serta hubungan mereka dengan manajemen. Masalah umum dalam tata kelola risiko dewan termasuk tanggung jawab pengawasan yang terfragmentasi, kurangnya keahlian risiko di antara anggota dewan, ketidakkonsistenan antara struktur tata kelola dewan dan manajemen, kurangnya integrasi antara strategi dan manajemen risiko, dan kelemahan independensi untuk kepala petugas risiko. Meskipun dewan penuh umumnya mempertahankan tanggung jawab keseluruhan untuk pengawasan risiko,
banyak organisasi yang membentuk komite risiko. Menurut laporan COSO, 47% organisasi jasa keuangan memiliki komite risiko, dibandingkan dengan 24 perusahaan non-jasa keuangan. Peran dewan penuh dan komite-komitenya harus didefinisikan dengan jelas, dan dewan harus memastikan mereka dapat menantang manajemen secara efektif dalam masalah risiko dengan menunjuk anggota dengan keahlian manajemen risiko yang mendalam. Struktur tata kelola risiko di tingkat dewan dan manajemen harus sepenuhnya selaras, mencakup piagam komite, peran dan tanggung jawab, hubungan pelaporan, persyaratan persetujuan, dan keputusan, serta aliran informasi. Ketika Dewan menjadi lebih aktif dalam IRM, mengintegrasikan strategi dan risiko adalah hasil yang logis. Penelitian independen menunjukkan bahwa risiko strategis menyebabkan 60% penurunan nilai pasar yang signifikan pada perusahaan publik. Risiko operasional menyebabkan 30% dan risiko keuangan menyebabkan 10%. Slide selanjutnya. Manajemen risiko independen adalah prinsip inti dari IRM. Dewan harus memastikan bahwa manajemen risiko independen dari kegiatan bisnis dan operasional dengan meresmikan hubungan pelaporan antara kepala petugas risiko dan dewan atau komite risiko dewan. Kepala petugas risiko harus dapat meningkatkan masalah risiko langsung ke dewan dalam keadaan luar biasa. Dua ambiguitas utama tetap ada mengenai peran dewan dalam hierarki organisasi. Kebutuhan akan komite risiko independen dan bagaimana memisahkan peran dan tanggung jawab dewan dan manajemen. Sebuah makalah putih McKinsey menunjukkan bahwa meskipun 96% direktur setuju bahwa manajemen risiko harus menjadi tanggung jawab dewan, 66% mendelegasikannya ke komite audit dan hanya 21% yang melihat kebutuhan akan komite risiko terpisah. Sektor keuangan memiliki kejadian program IRM yang lebih canggih dengan komite risiko independen yang lebih tinggi. Perusahaan harus dengan jelas mendefinisikan peran dewan dan manajemen untuk menghindari tumpang tindih. Dewan mewakili kepentingan pemegang saham dan memberikan pengawasan yang efektif serta tantangan yang kredibel terhadap strategi dan rencana manajemen. Dalam hal manajemen risiko, Dewan harus memastikan efektivitas proses yang ada dan memulai proses baru jika diperlukan. Slide selanjutnya. Di sini kita bisa lihat perbedaan tanggung jawab antara Dewan Direksi dan manajemen. Komponen ERM, kalau dari tata kelola risiko, untuk eksekutif manajemen itu membentuk manajemen, struktur, dan peran. Dewan Direksi, dia menetapkan struktur, dewan, dan peran. Dan visi dan rencana IRM, eksekutif manajemen mengembangkan dan menerapkan. Dewan Direksi mendukung visi, melacak kemajuan terhadap rencana. Ketiga, tingkat toleransi risiko. Manajemen menetapkan dan menyesuaikan. Dewan Direksi perdebatan dan persetujuan. Kemudian untuk kebijakan risiko, manajemen mengembangkan dan menerapkan. Dewan Direksi menyetujui dan memantau. Bisnis dan risiko strategi,
Eksekutif manajemen merumuskan dan melaksanakan. Dewan direksi menantang asumsi-asumsi utama dan memantau pelaksanaan. Risiko kritis, manajemen mengelola dan mengukur, mengoptimalkan risiko atau pengembalian. Dewan direksi memberikan masukan dan pengawasan. Laporan risiko, manajemen memberikan konteks, analisis dan poin-poin penting. Dewan direksi memantau eksposur utama, pengecualian dan loop umpan balik. Analisis risiko, manajemen memberikan informasi kualitatif dan analisis kuantitatif. Dewan direksi mendapatkan jaminan IRM, melakukan penilaian dewan direksi. Slide selanjutnya. Kebijakan. Tata kelola risiko memberikan organisasi pengelolaan dan penguasaan risiko. Tetapi Dewan membutuhkan instrumen untuk mengkomunikasikan harapan dan persyaratannya. Kebijakan risiko yang disetujui Dewan merupakan alat penting dalam hal ini. Tanggung jawab manajemen adalah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan manajemen risiko. Sementara peran Dewan adalah menyetujui kebijakan dan memantau kepatuhan dan pengecualian yang sedang berlangsung. Ada beberapa masalah umum terkait kebijakan risiko ini. Kita bisa lihat masalahnya itu meliputi pertama, tidak adanya batasan eksplisit atau tingkat toleransi untuk risiko utama. Yang kedua, kurangnya standar di berbagai kebijakan untuk IRM, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan sebagainya. Ketiga, pelaporan dan pemantauan pengecualian kebijakan yang tidak memadai. Yang keempat, komponen kebijakan utama yang hilang atau tersembunyi oleh prosedur yang rinci. Slide selanjutnya. Untuk menetapkan kebijakan risiko yang efektif dan mengatasi masalah di atas, Dewan harus mengkomunikasikan harapan dan standar mereka terkait struktur dan konten kebijakan risiko. Misalnya, kebijakan IRM itu dapat mencakup komponen-komponen berikut. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini menyediakan deskripsi singkat tentang tujuan, ruang lingkup, dan sasaran IRM, serta ringkasan tingkat batasan dan toleransi risiko yang utama. Kedua, pernyataan filosofi risiko itu membahas pendekatan keseluruhan terhadap manajemen risiko dan prinsip-prinsip risiko yang diinginkan. Ketiga, struktur tata kelola. Merangkum komite dewan dan piagam serta peran dan tanggung jawab termasuk mendelegasi wewenang. Yang keempat, tingkat toleransi risiko, menyediakan pernyataan selera risiko termasuk batasan spesifik atau tingkat toleransi untuk eksposur risiko kritis serta persyaratan manajemen dan pelaporan pengecualian. Yang kelima, kerangka kerja dan proses risiko, merangkum kerangka kerja IRM dan proses utama untuk manajemen risiko keseluruhan. 6. Standar kebijakan risiko, membahas standar kebijakan untuk semua risiko lainnya agar konsisten di seluruh organisasi. Yang terakhir, kategori dan definisi risiko, menyediakan taksonomi untuk istilah dan konsep risiko yang umum digunakan. Slide selanjutnya. Dewan harus secara aktif mendiskusikan batasan risiko atau tingkat toleransi risiko
yang sesuai untuk organisasi, termasuk trade-off risiko atau return pada berbagai tingkat selera risiko. Hubungan antara manajemen risiko dan kebijakan kompensasi harus menjadi isu utama Dewan. Dewan harus memastikan bahwa kinerja manajemen risiko dipertimbangkan secara bermakna dalam evaluasi dan insentif kinerja manajemen eksekutif. Menyatakan selera risiko perusahaan adalah elemen penting dalam menetapkan kebijakan IRM. Perusahaan harus menentukan jumlah risiko yang bersedia mereka ambil dalam mengejar tujuan strategis dan bisnis. Pernyataan selera risiko membantu karyawan di seluruh hierarki perusahaan membuat keputusan berbasis risiko dan melacak eksposur risiko terhadap tingkat toleransi risiko dari waktu ke waktu. Pernyataan selera risiko tidak dimaksudkan untuk menangkap semua risiko material, tetapi untuk memberikan pandangan holistik tentang profil risiko perusahaan. Slide selanjutnya. Oke, jadi ini tentang jaminan. Meskipun kebijakan risiko mengartikulasikan persyaratan Dewan untuk IRM, Dewan masih membutuhkan informasi dan umpan balik. Bagaimana Dewan tahu apakah manajemen risiko bekerja secara efektif? Jawabannya terletak pada proses jaminan yang ditetapkan oleh organisasi, termasuk pemantauan dan pelaporan Dewan, penilaian independen, dan umpan balik objektif. Masalah umum terkait jaminan risiko itu meliputi komunikasi dan pelaporan Dewan yang tidak efektif, kurangnya penilaian independen terhadap program IRM, dan penggunaan indikator subjektif untuk mengukur efektivitas IRM. Untuk memenuhi mandatnya dalam mengawasi IRM, Dewan harus bergantung pada manajemen untuk menyediakan informasi kritis terkait komunikasi dan laporan Dewan. Standar yang diinginkan oleh anggota Dewan itu meliputi ringkasan eksekutif yang ringkas, yang isinya tentang kinerja bisnis atau risiko, serta diskusi dan titik keputusan utama untuk Dewan. Kemudian narasi manajemen tentang data dan tren tertentu. Juga indikator kinerja dan risiko utama terhadap target atau batasan tertentu, dan lebih banyak diskusi daripada presentasi dari manajemen. Slide selanjutnya. Dewan harus mempertahankan auditor independen untuk meninjau dan memberikan jaminan untuk laporan keuangan, serta pihak independen untuk meninjau dan memberikan jaminan untuk program IRM. Produk akhir dari tinjauan ini mungkin berupa penilaian program IRM, organisasi terkait dengan praktik terbaik, dan atau perkembangannya terhadap rencana. Akhirnya, Dewan harus menetapkan umpan balik yang efektif untuk mengukur efektivitas program IRM. Perusahaan saat ini cenderung mengevaluasi efektivitas IRM berdasarkan pengukuran seperti kemajuan menuju tonggak utama atau jumlah pelanggaran kebijakan, kerugian, atau kejutan. Meskipun metrik ini berguna, penanda kualitatif atau bukti negatif saja tidak lagi memadai. Dan untuk sistem IRM yang kuat, Dewan perlu bekerja dengan manajemen untuk menetapkan metrik kinerja dan umpan balik untuk IRM.
Skor IRM adalah contoh lain dari umpan balik yang memungkinkan Dewan untuk mengukur efektivitas IRM dalam hal pencapaian tonggak pengembangan IRM, tidak adanya pelanggaran kebijakan atau regulasi atau kejadian negatif lainnya, meminimalkan total biaya risiko, dan umpan balik berbasis kinerja. Anggota Dewan tidak terlibat dalam kegiatan bisnis sehari-hari, tetapi mereka memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa program IRM yang efektif ada. Mereka memiliki 3 tugas utama, yaitu struktur tata kelola yang dipikirkan dengan baik, kebijakan risiko, dan tingkat toleransi risiko yang ditetapkan, serta proses jaminan dan umpan balik untuk mengukur efektivitas program IRM. Slide selanjutnya. Oke, kita penutup. Saya akan membaca pertimbangan ini, kesimpulannya, dengan memahami dan mengimplementasikan Enterprise Risk Management atau IRM secara efektif, organisasi dapat meningkatkan pengambilan keputusan, melindungi aset, dan menciptakan nilai jangka panjang. Tata kelola perusahaan yang baik dan praktik IRM yang matang memberikan manfaat signifikan, termasuk kesadaran risiko yang lebih baik, akuntabilitas yang lebih tinggi, dan perlindungan aset yang lebih kuat. Yang kedua, melalui pemahaman yang mendalam tentang persyaratan implementasi IRM, model kematangan IRM, dan budaya risiko, organisasi dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengelola risiko. Model kematangan IRM membantu organisasi menilai dan meningkatkan kapabilitas manajemen risiko mereka secara bertahap. Yang ketiga, budaya risiko yang kuat dan efektif memungkinkan organisasi untuk mengambil risiko yang terinformasi dan membuat keputusan yang lebih baik. Dengan demikian, Dewan Direksi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa manajemen risiko menjadi bagian integral dari strategi dan operasi organisasi. Yang keempat, Dewan Direksi memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa manajemen risiko menjadi bagian integral dari strategi dan operasi organisasi. Melalui pengawasan yang efektif dan praktik terbaik, Dewan dapat membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan lebih aman dan berkelanjutan. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, ucapkan terima kasih.